Terus ada juga emahnya yang Emah. akut. Ya akut banget, akut. Terus pada bulan Januari, bulan April yang lalu, saya kena kesurupan. Baru pertama Ya kali. betul. Kesurupan ziarah ke daerah Yogyakarta. Saya juga memanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil gitu. Berharap didoakan sama ibu-ibu di sini juga mudah-mudahan istrinya dilembutkan hatinya. Dikembalikan ke tujuan berumah tangga itu untuk apa? Bukan untuk hanya memperkaya diri, minta disenangkan. Udah jadi tanggung jawab bersama. Ketika suaminya melemah, istrinya menguat. Bukannya suaminya melemah, istrinya menuntut. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja rumah tangganya bisa dipertahankan. Ya, insya Allah sok didoakan. Saya cuma bisa bicara. Mudah-mudahan bisa ada inspirasi dah. Amin. Nah, sudah cukup? Cukup. Ucapkan salam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa titik bereaksi sebetulnya. Ya, bukan berarti yang bereaksi hanya yang pakai susuk saja. Takutnya begini, pakai susuk tuh, bukan. Yang pakai susuk terus diem. Nggak mau ngaminin. Ya, mudah-mudahan baru satu kisah kita dengarkan tentang rumah tangga yang retak karena suaminya tak bisa bekerja karena kondisi kesehatan. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat ibu-ibu, buat bapak-bapak juga, disyukuri ketika masih ada rezeki yang mengalir deras untuk keluarga kita. Ya Bu ya, ketika kenikmatan diambil sedikit aja oleh Allah, baru terasa betapa sehat itu, nikmat sekali bisa melakukan banyak hal. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetapi siraman kolbu, sejukkan hati. Aduh, saya tuh masih terbayang dengan cerita Pak Rakim yang tadi. Kasihan ya Bu ya, suaminya ya udah sakit, istrinya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit minta dicerai sama istrinya. Duh, nasib para suami itu Bu, karunya lah. Lanjut Ustaz, yuk. Tarik mah. Tarik. Silakan, maju ke depan Ibu. Ini suaminya. Boleh sekalian aja. Sini, boleh sini. Sini. Pegang Bapak, pegang juga, tapi perlukan. Ucapkan salam Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Ya, nama saya Teti Mariati dari Bogor. Ibu sabar sedikit. Ngomongnya emang cepet. Ibu Teti Mariati dari Bogor ini teh? Betul. Ada apa Bu Teti? Punten Pak Ustadz, 10 tahun yang lalu, kurang lebih mungkin 12 tahun yang lalu ya. 10 atau 12? Iya, 12 tahun yang lalu. Kepala saya itu panas. Panas subhanallah panas. Panas, Iya. bisa nih Tati. Betul, panas. Bagian mana? Panas, bagian mana? Ini ubun-ubunnya. Panas. Sudah panas seperti yang mendidih. Mendidih. Mendidih seperti yang mendidih. Saking panasnya. Perasaan. Ngagolak gitu. Udah gitu, yang ngagolak betul. Betul. Itu kalau saya udah mendidih begitu, saya tidak sadar menggapai-gapai Nabi Muhammad. Istighfar. Sini Nabi Muhammad sini. Udah gitu bilang gitu. Tanpa sadar. Saya pengen ketemu Nabi Muhammad. Saya nggak sadar itu ada yang mengatakan seperti itu, termasuk suami saya sendiri bilang seperti itu. Panas setelah saya sampai menggapai begini, Nabi Muhammad sini, nah gitu kan. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Nah kenapa nggak tahu. Terucap aja? Terucap tanpa sadar. Bapak juga sama atau gimana Tahu. maksudnya? Tahu, betul Ya, Pak? 12 tahun yang lalu. Pas lagi panas-panas itu Iya, tuh? Panas sekali. Oke. Panas setiap, nah gitu. Semenjak itu saya langsung lemas, pingsan tanpa sadar. Tok, Ibu jangan gitu. dulu. Ya. Tanpa sadar, tanpa aba-aba, seperti tanpa tulang rangka
semua jatuh. Tulang rangka lemes semuanya. Betul. Biasanya kan ada pingsan selalu ada bapak pusing. Saya tidak. Selama pingsan. Ibu nggak sadar? Iya, Oh, iya, tidak iyalah. sadar. Iya, 3 benar. jam. Cuma juga pingsan. 3 jam saya tidak sadar. Selama saya pingsan, ini ngunci. Mulut Ngunci. Hmm. Ngunci merem semua. Hmm. Lemes. Nah gitu. Saat itu kan saya berobat terus, dibawa ke poli saraf. Itu udah sadar tuh? Ya, poli saraf. Udah sadar ya? Sering pingsan tangan Iya, juga. iya. Sering sekali. Sering kali. Setiap panas. Enggak, kalau panas memang setelah panas itu memang seminggu ada 2 kalinya, 3 kalinya gitu kan. Nah di sejak itu, setelah itu saya sering pingsan. Pingsan lagi, Ya, pingsan lagi. pingsan. Dok. Ibu jangan dulu. Iya gitu kan, tanpa sadar gitu. Dan ngunci kan, itu ngunci. Itu kalau di tetes air pun 1 tetes tidak masuk. Saking Ya, kuncinya itu terkunci. Terkunci, betul. Terus saya dibawa ke dokter saraf, akhirnya memang saya punya saraf kejepit juga kan, besar. Saya nggak bisa berdiri lama. Panas sampai saat ini pun saya panas. Panas. Seperti di sini ada yang naon cara Sunda nangkot teh naon? Nempel Nempel gitu ya, bisa dia nempel Di berat punggung. sini. Ini Ya. udah 12 tahun lalu Ya, juga? betul. Jadi selama 12 tahun ini tuh terus menerus terasa bergantian panasnya, Ya. lemesnya, pingsannya, Ya. nemploknya. Tapi sempat sembuh sih. Iya, iya, iya. Sembuh gitu Ya, kan. bergantian gitu Ya, datang betul. kan. Di situ pingsan dibawa ke rumah sakit, hasil dari poli saraf itu GBS, kata istilahnya GBS itu ada virus yang masuk ke saraf saya. Itu kan, pingsan itu. Terus waktu itu nggak berobat ke yang pintar nggak ya? Nggak ya? Ya hanya dokter saja. Hasilnya memang itu kan, Bagus. betul. Hasilnya hanya GBS itu virus. Ternyata sampai saat ini berdiri lama pun saya nggak bisa. Ya. Terus ada juga emahnya yang Emah. akut. Ya akut banget, akut. Terus pada bulan bulan April yang lalu saya kena kesurupan. Baru pertama Ya kali. betul. Kesurupan ziarah ke daerah Yogyakarta. Saya juga memanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil gitu. Nabi Muhammad itu. Buka matanya. Astagfirullahaladzim. Bu Tati buka mata. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi suka menghina Nabi Muhammad gitu maksudnya? Memanggil Muhammad. Memanggil Nabi saja. Muhammad. Iya, namanya. Oke, tadi ceritanya sebetulnya baru sampai ziarah ke Jogja. Oh ya, waktu ziarah di Jogja mungkin kena pingsan juga. Ya, yang diucapkan seperti itu tadi. Memanggil Nabi Muhammad. Bu Teti. Setelah itu gimana Pak? Udah? Ceritanya udah sampai situ aja. Setiap pingsan, setiap nggak sadar, selalu memanggil-manggil Nabi Muhammad. Kadang-kadang, tapi seperti ini gitu. Lemas, ya. Bu Teti, mau didoain nama Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau Bapak apa? Ini mohon doanya dari Pak Ustadz aja lah. Didoakan supaya istri saya ini bisa sembuh seperti sedia kala gitu Pak. Iya, saya melihat ibu kesannya memanggil Nabi Muhammad ini kesan ya. Padahal yang begini kan sebenarnya tidak wajar. Jadi kalau memang ini umpama saya kategorikan jin itu baik gitu ya. Jin baik itu pasti tahu kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah kalau yang ini memanggil Nabi Muhammad berarti jin di dalam tubuhnya ini bukan jin baik. Karena kalau jin yang tidak baik dia tidak mau tahu. Antara Nabi Muhammad atau Allah itu tidak mau tahu. Nah takut saya itu dari yang suka ziarah ini yang aneh-aneh sebenarnya yang dicari. Jadi umpamanya ziarah ke suatu tempat
Suatu ketika ibu kepingin pada waktu itu, kepingin sekali ketemu Nabi Muhammad umpama. Dan itu dibaca oleh jin. Sehingga masuklah jin tersebut. Atau mungkin Ustadz, sholawatan tapi bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Sholawatan Allah, berapa kali untuk apa? Untuk ini iya, mungkin untuk ya Ustadz ini, ya. untuk itu bisa. Kemudian kayak umpamanya manggil Allah, Allah, Allah itu sebenarnya bukan seperti itu zikirnya. Zikirnya ya zikir yang normal diajarkan. Istilahnya bertasbih itu zikir, kemudian istighfar itu zikir. Kalau manggil Allah, Allah itu takutnya itu malah yang datang bukan Allah. Karena Allah itu akan datang pada orang-orang yang dianggap oleh Allah Ta'ala soleh. Jadi nggak bisa setiap orang itu manggil Allah, Allah terus dianggap Allah itu terus datang. Nggak segampang orang berpikir seperti itu. Dari dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika Ibu Teti dengan zikirnya yang dikiranya bahwa dengan zikir itu Ibu Teti bisa dekat dengan Rasul Muhammad ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar jika zikirnya tersebut salah ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Teti ya Allah.